Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Luwuk. Saat ini, Anda sedang menyaksikan video layanan informasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia wajib menyediakan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui media informasi yang disediakan pengadilan. Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang dan merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau kuasanya. Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang dapat diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Siapa sajakah korban perceraian? Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang paling merasakan dampak negatif perceraian. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan memastikan pelayanan dan informasi yang diperlukan pihak berperkara khususnya perempuan dapat tersedia di pengadilan agama. Tahukah Anda, apa saja hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian? Mut'ah. Mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada istri yang diceraikannya. Mut'ah dapat berupa uang ataupun benda. Sesuai Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan mantan suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar dan perceraian atas kehendak suami. Mut'ah dapat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat-syarat tersebut atau sukarela. Sedangkan besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Nafkah idah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah atau pakaian. Idah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai sebelum dapat menikah dengan lelaki lain. Masa idah dapat berbeda-beda bergantung pada kondisi perempuan saat ia bercerai. Menurut Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, dalam masa haid, ditetapkan 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam keadaan tidak haid, ditetapkan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan apabila dalam keadaan hamil, masa idah ditetapkan sampai ia melahirkan. Mahar yang terutang. Dalam pelaksanaannya, apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar tidak secara tunai, maka dapat ditangguhkan penyerahannya baik sebagian ataupun seluruhnya. Saat bercerai, suami wajib melunasi mahar seluruhnya kepada istri yang diceraikan atau sebagian apabila qabla al-dukhul. Biaya pemeliharaan anak atau hadonah, meliputi biaya bermain anak dan biaya pendidikan anak. Apa saja hak-hak anak yang ditanggung oleh ayah? Yaitu tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya penghidupan, dan perlindungan bagi anak. Harta bersama. Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, janda atau duda cerai hidup berhak masing-masing 1/2 atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Nafkah madiyah. Nafkah madiyah adalah nafkah lampau yang diberikan kepada istri apabila selama masa perkawinan, suami lalai atau tidak memberikan nafkah. Sesuai Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 77 Ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, apabila suami dengan sengaja terbukti melalaikan tanggung jawabnya kepada istri, padahal ia dianggap mampu memenuhi nafkah. Lalu bagaimana cara mengajukan hak-hak tersebut ke pengadilan? Dalam hal perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan, hak-hak istri dan anak pasca perceraian harus dicantumkan dalam surat gugatan. Sedangkan dalam hal perceraian yang dimohonkan oleh suami,
pihak istri dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi saat agenda jawaban dalam persidangan. Perlu diingat, perempuan yang mengajukan tuntutan hak wajib melampirkan bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan kepada hakim di dalam persidangan. Karena bukti-bukti yang diajukan akan menjadi penilaian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Jika tuntutan istri dikabulkan hakim dalam persidangan, namun mantan suami tidak mau memenuhi kewajibannya, pihak istri dapat melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dilakukan secara paksa. Menghubungi atasan kerja. Mantan istri dapat mendatangi tempat kerja mantan suami untuk berkonsultasi dengan pimpinan membawa salinan putusan pengadilan, agar isi putusan dapat segera dilaksanakan. Melaporkan kepada pihak kepolisian. Mantan istri dapat melapor ke pihak kepolisian sebagai upaya terakhir pemenuhan tuntutan atas putusan pengadilan. Perempuan sebagai pihak penggugat dapat bertanya dan berkonsultasi terkait tuntutan ke pos bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan agama. Jangan takut, pengadilan akan mengupayakan keamanan bagi perempuan guna menyampaikan pendapatnya di dalam proses persidangan. Untuk itu, yuk perjuangkan hak-hak Anda dan buah hati Anda. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi kontak center Pengadilan Agama LUUP dan scan QR Code di bawah ini untuk mengakses info hak-hak lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.